Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Dewi Nur Aisyah, merupakan pakar informatika penyakit menular dan epidemiologi yang merupakan bagian dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan analisa pemulihan aktivitas masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan data terintegrasi. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kepada kita pada tanggal 13 April 2020 bahwa seluruh data-data dan informasi agar semua masuk dan terintegrasi ke dalam sebuah sistem di gugus tugas. Oleh sebab itu, gugus tugas telah mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang kami beri nama Bersatu Lawan COVID, di mana tujuan utama dari sistem informasi ini adalah untuk mempercepat pelaporan data dari daerah sampai dengan pusat, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko-resiko maupun daerah-daerah rawan yang ada di sekitarnya. Secara umum, sistem informasi Bersatu Lawan COVID mengampu ada 7 modul utama, di mana di dalamnya termasuk modul kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, sampai dengan data logistik, mobilitas penduduk, maupun hasil rapid test. Oleh sebab itu, kita mengatakan bahwa Bersatu Lawan COVID merupakan sebuah sistem muara dari segala data atau integrator. Sampai dengan hari ini, sistem Bersatu Lawan COVID telah mencatat sebanyak 39.000 data penyelidikan epidemiologi yang berasal dari ODP, PDP, pasien positif, kontak erat, pelaku perjalanan yang kita dapat dari puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Selain itu, kami juga telah mengintegrasikan sistem ini dengan sistem RS online di bawah koordinasi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Untuk konfirmasi kasus, sistem BLC telah terintegrasi dengan sistem All Record Litbangkes, dan datanya juga sudah dibersihkan dan di-cleaning oleh surveillance dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Data logistik, kami lihat bahwa datanya sudah masuk dari data gudang untuk melihat ketersediaan dan distribusi dari logistik rumah sakit dan laboratorium, mencakup alat kesehatan, APD, dan juga obat-obatan. Aplikasi Peduli Lindungi juga telah terintegrasi ke dalam sistem BLC untuk melihat dan mencatat mobilitas penduduk yang didukung dengan mobile apps BLC yang akan diperuntukkan untuk mencatat pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain itu, sistem Bersatu Lawan COVID merupakan buah kolaborasi dan koordinasi yang sangat baik antar komponen gugus tugas yang merupakan lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektor. Ini adalah contoh yang sangat baik di mana koordinasi dan kolaborasi melahirkan sebuah sistem terintegrasi yang memudahkan kita untuk menjadi navigasi pengambilan keputusan ke depannya. Ini adalah salah satu contoh di mana hasil data yang masuk ke dalam sistem kita olah, kita analisa datanya, dan kita bisa mengeluarkan peta kerawanan berdasarkan jumlah dari pasien ODP, PDP, dan positif sampai dengan level kecamatan. Di sini dapat terlihat mana kecamatan yang memiliki tingkat resiko tinggi, sedang, dan rendah. Berkaitan dengan indikator-indikator yang telah Profesor Wiku sampaikan sebelumnya, terdapat 11 indikator dari pilar epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan juga pelayanan kesehatan yang coba kami himpun, kami berikan bobot, kami scoring untuk dijadikan landasan apakah sebuah daerah, sebuah wilayah memiliki resiko kenaikan kasus COVID rendah, sedang, atau tinggi. Di sini kita dapat lihat data-data yang masuk, terutama dari Kementerian Kesehatan, kami olah datanya, kita bersihkan, kita analisis, sehingga dapat kita lihat kapan puncak kasus positif terjadi. Ini adalah contoh, Bapak Ibu bisa lihat di layar, contoh kapan kasus positif terjadi pada puncaknya dan kapan ia turun. Target penurunan adalah 50%. Di sini kita bisa lihat setiap minggunya berapa persen penurunannya, dan di sini tercatat kurang lebih 40%. Begitu juga dengan kasus ODP dan PDP, kita lihat berapa banyak jumlah penurunan kasusnya yang ada di masyarakat.
Selain dari jumlah kasus positif, kami juga melihat dari jumlah orang yang meninggal. Meninggal dari kasus pasien positif maupun meninggal dari pasien ODP dan PDP. Target penurunan adalah 50% dan semua juga sudah tercatat di dalam sistem setiap minggunya berapa penurunan yang dapat terjadi di sebuah daerah. Selanjutnya, kita juga dapat melihat terkait dengan kenaikan kesembuhan yang ada di sebuah daerah. Kesembuhan ini berlaku untuk pasien positif dan yang kedua adalah untuk ODP yang selesai pemantauan atau PDP yang selesai pengawasan. Kita mengharapkan grafiknya terus menanjak ke depan. Selanjutnya adalah orang yang dirawat di rumah sakit. Ini juga kita lihat berapa banyak orang yang dirawat, semakin turun jumlah orang yang dirawat, baik pasien positif maupun ODP dan PDP, menunjukkan sebuah daerah memiliki kesiapan yang baik. Selanjutnya adalah jumlah spesimen yang diperiksa oleh laboratorium. Bisa kita lihat targetnya adalah yang positif hanya 5%. Jika yang positif mencapai 5%, maka menunjukkan bahwa sudah baik penularan yang ada di masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Menggunakan indikator tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Wiku, sudah terdapat 102 kabupaten kota yang tidak terdampak sampai dengan hari kemarin. Di sini dapat kita lihat beberapa provinsi dan kabupaten kotanya. Izinkan saya menyebutkan satu persatu. Yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Dari kabupaten atau kota, Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Provinsi Jambi berasal dari Kerinci, Provinsi Bengkulu, Rejang Lebong, Provinsi Lampung, Lampung Timur, Mesuji, Kepulauan Riau, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Riau, Rokan Hilir, Kuantan Singigi, Provinsi Aceh, Pidi Jaya, Aceh Singkil, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, Kota Subulus Salam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar. Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering, Ulu Selatan, dan Empat Lawang. Selanjutnya yang berasal dari Provinsi Papua, ada 17 kabupaten kota yang tidak terdampak. Saya sebutkan, Yakuhimo, Mapi, Dogiai, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deyai, Puncak Jaya, Mambera Moraya, Nduga, Pegunungan Bintang, Asmat, Supiori, Lani Jaya, Puncak, dan Intan Jaya. Sedangkan dari Provinsi Maluku, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Provinsi Papua Barat, Kaimana, Tambrau, Sorong Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak. Provinsi Maluku Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo Timur, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Selatan, Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Utara, Buton Selatan, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Barat, Mamasa, Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rotendao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Saburai Jua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah, Sukamara, Provinsi Kalimantan Timur, Mahakam Ulu, Provinsi Jawa Tengah, Tegal, dan yang terakhir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Belitung Timur. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sebangsa setanah air bahwa penyakit COVID-19 adalah sebuah penyakit yang bersifat sangat dinamis. Pada hari ini, seseorang dapat berstatus ODP, kemudian hari menjadi positif, dan kemudian beberapa hari kemudian menjadi sembuh misalnya. Sifatnya sangat dinamis, dapat menyebar dengan sangat cepat, oleh sebab itu, pesan dari saya adalah tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan di setiap lini sektor yang ada. Dan yang terakhir, kunci utama dari keberhasilan kita adalah tingkat disiplin dan upaya kolektif masyarakat. Terakhir, saya ingin memberikan pesan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua,
Kekuatan utama bangsa Indonesia adalah kekompakan, solidaritas, dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Mari kita bersama saling menjaga, bersatu untuk kebaikan bangsa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.